Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi beberapa hal tentang pasca operasi katarak yang sering kita temui ya. Jadi operasi katarak itu ada beberapa teknik manual yang sering dikerjakan, misalnya dengan ECCE atau ekstra kapsuler, ekstraksi ekstra kapsuler, atau dengan ICCE atau dengan small incision cataract surgery, dan yang terakhir dengan metode evakuasi. Masing-masing biasanya ada beberapa panduannya. Nah, mungkin beberapa pasien di sini yang sudah pernah ada keluarganya yang melakukan operasi katarak, atau sudah ada saudaranya yang pernah melakukan operasi katarak, mungkin pernah membaca tentang panduan ya pasca operasi katarak. Jadi biasanya kan pasien dibawain tidak boleh melakukan hal seperti ini ya, misalnya mengangkat berat, mengejan itu mendorong ya, kalau di sini termasuk dalam mengejan sebenarnya batuk ya, terus buang air besar, minta maaf ya, dengan keras ya, meniup ya, terus kemudian membungkuk dan membungkuk secara berlebihan ya. Kemudian tidak boleh terkena air ya. Kemudian mengucek mata atau menusuk mata. Nah, sebenarnya mengapa kok pertanyaannya mengapa pasien setelah operasi katarak kok tidak boleh melakukan hal tersebut ya. Nah, itu karena ada beberapa hal ya yang bisa terjadi saat kita melakukan hal-hal tersebut ya. Nah, beberapa pasien di praktek saya ya, biasanya setelah operasi katarak itu mereka akan yang sering muncul ya, keluhan yang sering muncul adalah silau, kemudian mata berair, buram ya, misalnya mata tidak nyaman atau mengganjal ya. Nah, itu semua terjadi karena memang kan saat operasi katarak itu ada kita membersihkan area di sekitar kornea mata, yaitu konjungtiva. Nah, hal tersebut mempengaruhi keadaan dari konjungtiva mata pasien, sehingga kadang sel gobletnya sebagai pelindung dari kornea mata kita menjadi terganggu. Nah, hal tersebut bisa menyebabkan pelindung dari kornea itu akan mengalami penipisannya, tir filmnya akan menipis atau tidak seimbang, sehingga muncullah gejala-gejala seperti silau, mata berair, buram, tidak nyaman, mengganjal. Padahal barangkali operasinya sudah cukup bagus. Komplikasi yang bisa muncul saat setelah operasi misalnya adalah uveitis ya. Uveitis ini bisa muncul atau peradangan pada uvea ya. Itu bisa muncul dipicu dengan misalnya batuk ya. Apalagi pasien dengan gula darah yang tidak normal, punya diabetes ya. Itu kalau sering batuk maka kan dia mengejan ya. Nah, itu irisnya kan bergerak-gerak ya. Nah, itu terjadinya peradangan ya. Saya pernah mengerjakan pasien, semuanya bagus ya, kondisinya bagus, durasi operasi tidak lebih dari 5 menit ya, tetapi ternyata 10 hari setelah operasi pasiennya datang tiba-tiba buram, ternyata dia uveitis hebat. Nah, uveitis hebat ini bisa menyebabkan pasien menjadi nyeri kemudian buram. Nah, itu mengapa seperti mengejan atau mendorong itu sebaiknya jangan dilakukan. Karena ada uveitis bisa menyebabkan korneanya jadi edem ya, walaupun belum sampai ke endoftalmitis ya.
karena korneanya edem, terjadi kenaikan tekanan mata dulu atau glaukom sekunder karena ada peradangan tadi, kemudian muncullah edema pada kornea. Nah, komplikasi yang paling berbahaya dari pasca operasi adalah endoftalmitis. Endoftalmitis itu bisa muncul pada pasien-pasien yang mengalami operasi, kemudian dia tidak menjaga higien yang baik di rumah. Nah, bagaimana cara mencegahnya ya? Itu tadi, ketika ada kotoran atau sekret, segera dibersihkan. Bukan berarti ketika nggak boleh kena air terus kemudian nggak boleh membersihkan. Ya, banyak pasien saya yang habis operasi memang kemudian tidak mau membersihkan matanya karena takut ya. Sebenarnya enggak masalah dibersihkan ya, asal tidak dengan air yang berlebihan, misalnya dengan kasa yang basah, kemudian sekret yang ada di sekitar mata dibersihkan. Nah, menghindari memegang mata saat tangannya kotor ya. Jadi ada juga pasien yang habis operasi kemudian bersih-bersih di rumah ya, lupa tangannya masih kotor, tiba-tiba gatal mengucap matanya ya tadi. Kalau misalnya batuk, segeralah berobat ke dokter terdekat ya untuk mengatasi batuknya, karena batuk ini bisa memicu terjadinya uveitis. Kendalikan tekanan darah dan gula darah. Ini cukup penting karena ketika tekanan darah tinggi itu bisa memicu terjadinya komplikasi-komplikasi yang tidak baik di saraf mata kita ya, bisa menyebabkan pecahnya pembuluh darah di saraf mata. Gula darah yang cukup tinggi bisa menyebabkan infeksi, pecahnya pembuluh darah di sekitar di dalam saraf mata kita. Hal-hal tersebut akan membuat perawatan operasi yang sebenarnya sudah cukup bagus menjadi nggak bagus karena tekanan darahnya tidak terkontrol, gula darahnya tidak terkontrol. Tetapi apakah pasien dengan gula darah punya diabetes tidak boleh operasi? Boleh, asal gula darahnya terregulasi dengan baik ya. Berapa ya? Minimal gula darah sewaktunya maksimal 200 ya. Kalau lebih dari itu tidak, sebaiknya jangan dilakukan ya, diobati dulu. Kemudian yang kelima, obati penyakit sistemik. Penyakit sistemik ini kalau nggak tidak dikendalikan ya, bisa menyebabkan terjadinya gangguan intake oksigen ke dalam saraf mata kita, sehingga bisa menyebabkan kejadian misalnya stroke mata ya, berupa non iskemik optik neuropati. Itu bisa ya, misalnya kolesterolnya sangat tinggi, trigliseridnya sangat tinggi, itu bisa pasiennya menjadi penglihatannya jadi tidak baik ya. Pasien tanpa operasi saja itu harus diobati penyakit sistemik itu, apalagi dengan operasi mata ya. Itu semua harus ditata laksana dengan baik ya. Pasien saya sudah mungkin kisarannya sekitar 30-an pasien ya dengan trigliserid tinggi, kemudian mengalami penurunan fungsi penglihatan. Pasiennya awalnya nggak percaya ya. Ternyata setelah dicek trigliseridnya hampir 10 kali lipat dari nilai normal. Dan kemudian ketika dikonsulkan ke dokter penyakit dalam, trigliseridnya terkontrol dengan baik, penglihatannya membaik. Gitu ya. Jadi hal-hal terkait dengan sistemik perlu diperhatikan baik oleh pasien maupun oleh dokter mata. Kapan suatu keadaan itu cukup berbahaya ya? Apabila yang pertama visus turun mendadak. Kalau turun mendadak itu artinya misalnya dari dia semula bisa lihat tulisan di papan ya, kemudian tiba-tiba dia hanya melihat bayang-bayang, itu harus segera kontrol ke dokter mata. Yang kedua, matanya merah. Karena mata merah ini bisa karena infeksi, bisa juga karena peradangan yang di dalam mata yang bukan karena infeksi ya. Kemudian ada edem pada palpebra. Nah, edem pada palpebra ini
cukup harus hati-hati ya, karena khawatirnya misalnya ada infeksi, sementara kita kan habis membuka mata walaupun cuma berapa mili ya. Kalau katarak dengan Veko kan paling cuma 2,75. Tapi kalau ada infeksi kemudian masuk kan cukup berbahaya ya. Kemudian nyeri lah, nyeri ini sebagai penanda warning bagi pasien ya untuk segera ke dokter mata, karena kalau kesakitan bisa jadi tanda suatu infeksi, bisa jadi tanda suatu peningkatan tekanan intraokuler yang cukup bermakna. Itu semua bisa diobati insya Allah ya. Tapi harus segera. Mungkin itu dari saya Mbak Amalia. Terima kasih.